Sekali lagi mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Anugerah-Mu begitu indah bagi kami, memberikan kepada kami kesempatan untuk datang dan belajar bersama-sama. Sekali lagi bukan sekedar supaya kami terhindar dari penyesatan, tapi dengan belajar kami boleh semakin mengenal kebenaran. Mampukan kami untuk memiliki keinginan yang dalam untuk dibekali dengan kebenaran-Mu. Dan anugerahkan kepada kami pengertian, sehingga kami dimampukan memahami kebenaran itu. Dan bila kebenaran itu memenuhi ruang hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam ini kita akan lanjutkan bagian yang ketiga dari pembahasan terhadap Seventh-day Adventism, Gereja Advent. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang tokoh yang sangat ditinggikan dalam Gereja Advent. Jadi dalam Gereja Advent memang ada tokoh yang mereka tinggikan luar biasa ya. Yaitu seorang yang bernama Ellen G. White. Yang sekilas kita sudah pernah pelajari di pertemuan yang pertama ya. Dan kita akan membahas sedikit tentang tulisannya. Bagaimana pengakuan terhadap tulisannya dan nubuat. Jadi kelihatannya malam ini tidak akan selama seperti yang dua pertemuan sebelumnya ya. Karena kita akan membahas sedikit bagian ini. Kenapa sih kita perlu membahas Ellen G. White? Ya sekali lagi karena bagi mereka ini bukan orang biasa. Bagi mereka dia itu disetarakan dengan Nabi, sangat ditinggikan demikian rupa. Ya ada semacam pengkultusan. Dan kalau kita bicara tentang bidat-bidat, mayoritas bidat itu pasti ada pengkultusan. Selalu ada pengkultusan. Ya, dan salah satunya adalah Gereja Advent ya. Sekarang kita akan lihat tentang Ellen G. White, bagaimanakah Gereja Advent ini mengakui tentang tokoh Ellen G. White ini. Apa sih yang Gereja Advent percayai tentang seorang yang bernama Ellen G. White ini? Kita tidak akan mendasarkannya dari katanya-katanya ya, tapi kita akan langsung melihat dari pengakuan-pengakuan resmi dari mereka ya. Yang pertama kita lihat pernyataan umum dari konferensi umum Gereja Advent ya. Jadi ada semacam konferensi umum Gereja Advent dan di dalam konferensi itu mereka mengakui keberadaan Ellen G. White itu seperti apa. Misalnya ya, tentang pernyataan tentang roh nubuat. Roh nubuat. Itu di 1982 mereka mengatakan, kami percaya bahwa pelayanan Ellen G. White merupakan pernyataan dari karunia nubuat. Dan bahwa tulisan-tulisannya patut dihargai serta digunakan seperti pesan-pesan para nabi dalam Alkitab. Ya, kita sudah melihat ya. Berarti dalam bagian ini tulisan-tulisan Ellen G. White disejajarkan dengan pesan-pesan para nabi Perjanjian Lama. Para nabi Perjanjian Lama mereka memberitakan firman karena langsung dapat dari Tuhan. Tuhan kasih mereka perintah berfirman, mereka sampaikan. Nah semacam itulah Gereja Advent mempercayai bahwa tulisan-tulisan Ellen G. White sejajar dengan ajaran-ajaran para nabi. Jadi sangat tinggi sekali ya. Bagi mereka meninggikan akan Ellen G. White. Meskipun ada kalimat berikutnya, tetapi selalu tunduk pada Alkitab sebagai norma terakhir. Nah, di sini kita akan nanti melihat ya, bahwa satu sisi mereka kelihatannya meninggikan Alkitab. Tapi satu sisi mereka juga sangat meninggikan Ellen G. White beserta tulisannya sejajar dengan Alkitab. Jadi kalau kita tanya apakah Gereja Advent merendahkan Alkitab? Tidak. Berbagai pengakuan mereka itu meninggikan Alkitab. Tapi bukan sebagai yang satu-satunya. Nah, di sampingnya Alkitab ada tulisan-tulisan Ellen G. White yang disejajarkan dengan Alkitab. Ya, kita lihat lagi.
pengakuan dalam doktrin resmi Gereja Advent, ya. Kepercayaan Gereja Advent nomor 18. Kepercayaan dasar Gereja Advent nomor 18 tentang karunia nubuat. Alkitab menyaksikan bahwa salah satu karunia Roh Kudus adalah nubuat. Karunia ini merupakan tanda pengenal dari gereja sisa dan dinyatakan dalam pelayanan Ellen G. White. Perhatikan, sebagai utusan Tuhan, tulisan-tulisannya merupakan sumber kebenaran yang terus-menerus. Ya, perhatikan satu sisi mereka kelihatan meninggikan Alkitab, tapi bukan yang satu-satunya. Mereka juga meninggikan tokoh Ellen G. White beserta tulisan-tulisannya sejajar dengan Alkitab. Bahkan dikatakan tulisan-tulisannya merupakan sumber kebenaran yang terus-menerus. Bukankah pernyataan ini sebenarnya hanya cocok untuk Alkitab ya? Tapi yang untuk Alkitab mereka juga berikan untuk tulisan-tulisan dari Ellen G. White ini. Dan tulisan Ellen G. White dikatakan berwibawa, memberi penghiburan, petunjuk, pengajaran, dan teguran bagi gereja. Tulisan-tulisan itu juga menjelaskan bahwa Alkitab adalah standar oleh mana segala ajaran dan pengalaman harus diuji. Jadi hati-hati ya. Kelihatannya, sekali lagi, mereka sangat meninggikan Alkitab, tapi bukan yang satu-satunya. Justru ini yang bahaya, saudara. Kalau ada 2 gelas, satu full racun, satu tidak racun, ya orang pasti tahu, wah tidak mau minum yang racun. Tapi kalau dalam satu gelas, ya, apa minuman apa, ditetesi racun. Dan itu menjadi satu dengan minuman itu. Justru itu yang bahaya. Kalau racun, tahu racun, orang tidak mau minum. Tapi bercampurnya racun ke dalam satu minuman yang sehat, itu justru yang membahayakan. Termasuk bagian ini, mereka mengakui Alkitab kelihatannya sangat meninggikan Alkitab. Tapi di dalamnya juga dikatakan, tulisan tokoh kami ini juga adalah setara dengan Alkitab. Meskipun lagi-lagi mereka mengatakan tetap tunduk di bawah Alkitab. Itu hanya pernyataan, tetapi prakteknya nanti kalau kita lihat itu sejajar dengan Alkitab. Kita lihat lagi sumber-sumber mereka tentang pernyataan. Sekarang kita lihat kata Ellen G. White tentang dirinya sendiri. Ellen G. White itu tidak suka disebut nabi. Bukan karena menolak sebutan itu. Tapi kenapa? Karena menurutnya perannya lebih luas dari nabi. Dia mengatakan, saya tidak mengklaim sebagai nabi. Saya lebih dari seorang nabi. Ya, jadi kalau kalimat pertamanya, saya bukan nabi. Itu kelihatan rendah hati ya. Tapi berikutnya, saya lebih dari nabi. Itu masalahnya ada komanya begitu saudara ya. Dalam hal apa dia lebih dari nabi? Kalau nabi itu hanya membicarakan hal rohani. Tapi dia itu ngurusin bagaimana hidup sehat segala macamnya. Nah bagi dia lebih daripada nabi. Ya. Jadi bukan menolak sebenarnya, tapi dia menganggap dirinya lebih ya dari apa yang nabi-nabi kerjakan dalam perjanjian lama. Kita lanjutkan pernyataan Ellen G. White tentang dirinya sendiri. Ellen G. White mengklaim mendapat penglihatan dan wahyu dari Tuhan. Ya, dia mengklaim mendapat penglihatan dan wahyu dari Tuhan. Dalam tulisannya Testimonies for the Church, dia mengatakan dalam penglihatan malam Tuhan berbicara kepada saya dan saya diberi instruksi untuk dibagikan kepada orang-orang. Saudara bisa bayangkan, dia mengaku pada suatu malam dia mendapat penglihatan dari Tuhan dan Tuhan perintahkan dia untuk kasih tahu yang lain berdasarkan penglihatan itu.
Yang semacam ini kan bisa dikatakan wahyu ya. Tuhan kasih berita, kasih tahu semua orang. Berarti ini wahyu. Kalau ini dipercayai berarti masih ada wahyu yang terbuka yang akan menyusul Alkitab. Berarti harus ada Alkitab PL, PB, PBB. Kita harus percaya wahyu sudah close. Tutup sudah wahyu. Kanonnya sudah close. Tidak ada. Jadi meskipun Tuhan itu kalau bicara bisa atau tidak, dia masih berbicara secara personal kepada orang, bisa. Bisa enggak dia berbicara secara audible? Bisa. Tetapi saya meragukan kalau orang mengaku saya dapat penglihatan dari Tuhan dan saya mesti bagikan ke semua orang apa yang Tuhan perintahkan. Itu patut dipertanyakan 1000%. Kalau begitu, apa fungsinya Alkitab? Alkitab sudah cukup dan tidak mungkin ada wahyu-wahyu yang lain. Saudara. Jadi pengakuan Ellen G. White semacam ini patut untuk diragukan, saudara. Sangat patut diragukan. Ellen G. White menegaskan bahwa semua harus diuji dengan Alkitab. Kelihatan bagus ya, coba kita perhatikan. Jangan pernah menerima sesuatu yang dikatakan oleh saya, kecuali kamu telah memeriksanya dari Alkitab. Wah, mantap kan? Kamu jangan percaya omongan saya, kamu harus cek dari Alkitab. Tapi berikutnya apa? Dan kamu mengetahui itu benar adanya. Tahu maksudnya? Aku ngomong begini, kamu jangan langsung percaya. Cek dari Alkitab, baru kamu tahu yang ku omongin benar. Kalau dia cuma ngomong, semua yang aku ajarkan kalian jangan telan mentah-mentah. Cocokkan sama Alkitab. Kalau sampai di situ bagus. Tapi kalimat berikutnya, yang aku omongkan ini, kamu cek dari Alkitab, maka kamu akan tahu bahwa yang ku omongin benar. Jadi apa? Jadi asumsi dia apa? Ini sudah benar. Dan pasti sesuai sama Alkitab. Kamu jangan lagi pertanyakan kira-kira begitu. Jadi dia hanya menggunakan Alkitab untuk mengklaim dirinya. Itu pasti 100% dari semua pengajarannya tidak ada yang salah. Ini masalahnya di situ. Dia sangat meninggikan dirinya sendiri. Saya pikir ya hamba Tuhan sehebat apapun. Pasti ada ajarannya salah. Saudara silakan sebut semua tokoh yang saudara kagumi di dalam dunia kekristenan. Martin Luther, ada ajaran yang salah. Dia menganggap Yakobus itu bukan Alkitab, bukan kitab suci kok. Calvin, ada ajaran yang salah. Billy Graham, ada ajaran yang salah. Silakan saudara sebutkan namanya. Semuanya berpotensi mengajarkan. Meskipun secara tidak sengaja ya, ada kesalahan. Tidak mungkin sempurna. Tapi Ellen G. White mengatakan, yang kuajarkan ini kamu cocokkan sama Alkitab, maka kamu akan tahu yang kuajarkan ini benar. Jadi dia sudah punya asumsi, yang kutuliskan, yang kuajarkan pasti benar. Tidak mungkin salah, tidak ada potensi kesalahan. Nah ini berarti kan sudah menyejajarkan tulisannya sendiri dengan Alkitab, saudara. Justru di sini adalah satu bahaya yang besar ya. Kita lanjutkan lagi. Dari buku Testimonies, ya, ini salah satu buku pegangan gereja Advent yang sangat ditinggikan ya. Di dalam buku Testimonies itu dikatakan bahwa Allah berbicara kepada kita melalui buku Ellen G. White yang berjudul Testimonies. Jadi Alkitab, firman Allah mereka tinggikan, iya. Tapi bukan hanya Alkitab. Tetapi Testimonies, karyanya Ellen G. White, itu juga adalah merupakan sarana Allah berbicara. Jadi bukan hanya Alkitab, ada yang namanya Testimonies. Kemudian dalam buku Battle Creek Letters,
Allah mengungkapkan rencananya dalam Alkitab dan testimonis. Jadi Allah itu kalau mau nyatakan rencananya, tidak hanya melalui Alkitab, tapi melalui tulisan dari Ellen G. White ini. Luar biasa ini, disejajarkan dengan Alkitab nih. Berikutnya, tulisan Ellen G. White tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Klaimnya ini luar biasa, sangat meninggikan, terlalu meninggikan tokoh yang bernama Ellen G. White, terlalu mengkultuskan, saudara ya. Sehingga dikatakan tulisannya tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Yang berikutnya yang lebih ngeri, di dalam buku Testimonies for the Church, volume 5, halaman 661, yang menganggap tulisannya Ellen G. White sebagai pendapatnya sendiri telah menghina Roh Kudus. Mantap kan? Bagaimana dia sangat ditinggikan, diagungkan di dalam gereja itu. Nah, jadi kalau kita ngomong, wah itu pendapatnya Ellen G. White sendiri tuh, kita langsung diserang. Kamu sudah menghina Roh Kudus. Kamu sudah merendahkan Roh Kudus. Karena tulisannya Ellen G. White itu dari Roh Kudus. Sampai segitunya, saudara ya. Saya juga baru tahu ya, sebegitunya ya. Gereja Advent mengizinkan kajian kritis terhadap tulisan Ellen G. White. Perhatikan, namun tetap mempertahankan keyakinan bahwa Ellen G. White adalah utusan Tuhan, tulisan-tulisannya tidak bertentangan dengan Alkitab. Beginilah cara para bidat mengindoktrinasi anggotanya. Hal ini mirip sekali dengan saksi Yehova dalam hal ini, saudara. Saksi Yehova sudah mengklaim bahwa organisasinya mereka adalah satu-satunya channelnya Tuhan untuk menjabarkan, mengartikan Alkitab. Di luar saksi Yehova, semua penafsiran pasti salah. Bagaimana kalau orang diindoktrinasi semacam itu? Maka biasanya orang-orang semacam itu ya, dalam tanda kutip ya, begitu keras hatinya ya. Meskipun kita sudah sangkal dengan berbagai argumentasi ya, tapi karena mereka sudah dicekokin ya, sudah diindoktrinasi, semua penafsiran di luar kelompok kita pasti semua salah. Maka orang akan mengabaikan semua argumentasi, meskipun yang sangat kuat sekali. Dan ini juga berlaku dalam gereja Advent. Mau kritik tulisan Ellen G. White silahkan, tidak apa-apa. Tapi tapi kami akan tetap percaya Ellen G. White itu utusannya Tuhan dan tulisan-tulisannya tidak bertentangan dengan Alkitab. Perhatikan, para bidat itu mengindoktrinasi pikiran dan hati pengikutnya dengan cara semacam itu. Tidak peduli kamu serang aku tetap percaya. Kamu tidak peduli kamu serang organisasiku, serang tokohku, aku tetap percaya dia benar. Repot kalau sudah ngomong pokoknya. Pokoknya. Tapi memang itulah cara ajaran sesat itu untuk mempertahankan kelompoknya mereka. Dengan cara indoktrinasi yang demikian kuat semacam itu. Ya, jadi jelas ya bahwa di dalam gereja Advent, Ellen G. White ini begitu sangat ditinggikan, bahkan terlalu ditinggikan, disamakan dengan nabi yang tulisannya adalah dari Roh Kudus yang pasti tidak pernah salah. Ya, pengkultusan semacam ini merupakan ciri ya yang ada dalam bidat. Pengkultusan semacam ini. Dan memang ini selalu menjadi bahaya dalam gereja ya. Dalam gereja biasanya ada dua kutub ya. Kutub satu terlalu merendahkan hamba Tuhan. Aku lebih pintar dari dia, aku lebih mengerti dari dia. Hamba Tuhannya direndahkan. Ini jelas salah, saudara. Bisa jadi memang secara intelektual pengetahuan banyak orang lebih hebat dari hamba Tuhan. Tapi satu hal yang orang itu tidak punya adalah panggilan khusus hamba Tuhannya. Jadi
Sehebat apapun orang itu, tapi kalau dia terlalu merendahkan hamba Tuhannya, salah. Tapi di kutub yang lain, saudara, terlalu meninggikan hamba Tuhannya, mengkultuskan demikian rupa. Tidak mungkinlah hamba Tuhan kami salah, tidak mungkinlah, dia pasti benar. Juga kutub yang keliru, saudara. Satu sisi terlalu merendahkan, satu sisi terlalu meninggikan. Ini dua kutub yang keliru dalam menilai hamba Tuhan, saudara. Ya. Dan ini terjadi pada gereja Advent, bukan di kutub yang merendahkan, tapi dia terlalu meninggikan, mengkultuskan tokoh yang bernama Ellen G. White ini. Kalau begitu, kritik kita terhadap tentang hal ini apa, saudara? Ketika gereja Advent terlalu meninggikan tokohnya ini dan menganggap tulisannya itu tidak mungkin salah, tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab, maka kita tahu bahwa ini sudah bertentangan dengan sola scriptura. Ini sudah bertentangan dengan sola scriptura. Ini yang kita tidak boleh main-main ya. Kita mesti kuat dalam hal ini. Sola scriptura. Hanya Alkitab, hanya firman Tuhan otoritas tertinggi untuk menilai semua ajaran dan pendapat apapun dari siapapun. Sola scriptura kita sudah ngerti ya, tapi seringkali prakteknya ini banyak orang gagal ya. Bahkan banyak orang-orang yang sangat kenceng meneriakkan sola scriptura. Tapi Alkitabnya tidak dibaca. Yang dibaca hanya buku-buku dari tokoh-tokoh yang dia suka. Padahal orang-orang itu sangat meneriakkan sola scriptura, sola scriptura. Alkitabnya ditinggalin. Dia cuma baca buku-buku orang-orang tertentu. Alkitabnya ditinggalin. Dia cuma dengerin khotbah-khotbah saja. Di mana sola scripturanya, saudara? Sola scriptura itu harus membawa kita yang paling utama, kita membaca, merenungkan Alkitab. Khotbah, buku-buku itu mesti ada di bawahnya, saudara. Ya. Jadi pengakuan gereja Advent terhadap Ellen G. White dan tulis-tulisannya itu sangat bertentangan dengan sola scriptura. Maka kita mesti kembali kepada kebenaran ini. Sehebat apapun seorang pengkhotbah, tetap itu ada di bawah firman Tuhan. Jangan sampai, saudara ya. Karena seseorang terlalu memfanatikkan pengkhotbah, memfanatikkan hamba Tuhan tertentu, maka semua pendapatnya dianggap pasti benar. Meskipun bertentangan dengan Alkitab. Semacam ini ada, saudara. Banyak. Yaitu bagi orang-orang yang mengkultuskan tokoh tertentu. Di Facebook itu pernah saya jumpai semacam itu ya. Gak peduli orang kritik, orang kasih argumentasi untuk menyanggah ajaran hamba Tuhan itu. Wah, yang fanatik dengan dia. Wah, jadi semacam basernya ya. Wah, kamu ngomong gini kan benci segala macam. Ini bukan lagi sola scriptura, ini sudah mulai pengkultusan. Ya itu bahaya sekali ya. Maka dengan hal ini kita kembali lagi belajar ya. Kita harus punya prinsip sola scriptura ini supaya kita jangan sampai jatuh pada kesalahan semacam yang dilakukan oleh gereja Advent ya. Terlalu meninggikan tokoh tertentu dengan tulisan-tulisannya seolah-olah sejajar dengan Alkitab. Tidak. Kita harus punya prinsip Alkitab yang tertinggi. Semua pengkhotbah, pengajar, semua ajaran, semua tulisan harus ada di bawah Alkitab semua. Maka siapapun dia, kalau mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, kita harus berani ngomong. Siapapun dia, dalam hal ini dia tidak benar. Dalam hal ini dia kurang tepat. Sola scriptura harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Kalau tidak, kita akan gampang terjerumus dengan indoktrinasi semacam yang dilakukan terhadap pengikut-pengikut dari gereja Advent ini. Ya. Karena itu kita akan lihat beberapa komentar dari beberapa tokoh ya tentang
pengakuan terhadap Ellen G. White dan tulisan-tulisannya ini. Yang pertama kita lihat dari seorang yang namanya Walter Martin. Di dalam bukunya The Kingdom of the Cult. Dan waktu membahas pada bab gereja Advent, dia mengatakan begini. Masalah utama terletak pada bagaimana mereka memandang tulisan Ellen G. White. Jika tulisan-tulisannya dianggap sebagai otoritas setara Alkitab, maka itu mengarah ke ajaran palsu. Ya, sekali lagi ya, Walter Martin dengan sangat keras mengatakan masalah utama pada gereja Advent adalah terletak pada bagaimana mereka memandang tulisan Ellen G. White. Jika tulisan-tulisannya dianggap sebagai otoritas setara Alkitab, maka itu mengarah ke ajaran palsu. Ini mirip sama Katolik ya. Katolik itu tidak menganut sola scriptura. Mereka menentang keras kelompok Protestan yang punya semboyan sola scriptura. Karena bagi Katolik, Alkitab hanya salah satu. Mereka kemudian menyajarkan ada hasil sidang gereja, perkataan atau ajaran paus. Begitu ada yang semacam itu, maka saya setuju dengan yang dikatakan Walter Martin. Itu akan mengarah ke ajaran palsu. Sehingga di Katolik pun ada banyak ajaran-ajaran yang tidak ada dalam Alkitab. Termasuk Ellen G. White ini. Jadi begitu ada sesuatu yang disejajarkan dengan Alkitab, pasti akan mengarah kepada ajaran palsu. Nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan lihat ya bagaimana ajaran-ajaran ada yang aneh ya di dalam gereja Advent ini. Kita lihat sekarang dari Anthony Hoekema. Di dalam bukunya The Four Major Cults, ya, Anthony Hoekema menyatakan menganggap tulisan Ellen G. White sebagai otoritatif adalah bentuk penambahan wahyu ilahi yang menyaingi Alkitab. Ia juga mengkritik inkonsistensi dan plagiarisme dalam tulisan Ellen G. White. Secara eksplisit, Anthony Hoekema mengatakan gereja Advent tampaknya telah menerima Alkitab kedua, yaitu dalam tulisan-tulisan Ellen G. White. Ya, karena disejajarkan begitu ya. Sudah ada Alkitab kita PLPB, mereka tambahkan lagi tulisan-tulisannya Ellen G. White yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab, disejajarkan. Maka Anthony Hoekema mengatakan ini Alkitab keduanya gereja Advent. Dan nanti kita akan lihat ya apa yang dikatakan oleh Anthony Hoekema ini benar ya. Di dalam tulisan-tulisannya banyak yang tidak konsisten dan juga banyak plagiarisme. Tahu plagiarisme? Apa itu? Nyontek. Nyontek tapi tidak sebutin sumbernya, kira-kira begitu ya. Nanti kita akan lihat ya. Termasuk pengakuan dari tokoh yang lain tentang hal ini. Lalu ada seorang namanya D.M. Kenwright. Ini adalah seorang pendeta Advent terkemuka yang bertobat, keluar dari gereja Advent, dan menulis buku kritik tajam terhadap Ellen G. White. Jadi orang ini ya, Kenwright ini dulunya adalah pendeta Advent yang terkemuka. Tapi dia kemudian setelah tahu banyak, dia bertobat, dia keluar, dan dia menuduh Ellen G. White ini menggunakan karunia nubuat untuk mengendalikan gereja dan membuat ramalan yang keliru. Lagi-lagi indoktrinasi ya. Aku dapat wahyu dari Tuhan. Ya, kamu harus dengar ini.
Aku bernubuat semacam ini. Ya. Ken Wright mengatakan, banyak nubuatnya gagal. Banyak tulisannya adalah pinjaman dari buku lain. Ia bukan nabi. Wah, keras banget ya. Ini mantan pendeta Advent ya. Setelah tahu seluk-beluk dari Ellen G. White, dia terbuka matanya dan dengan saya sangat yakin dia mengatakan Ellen G. White bukan nabi. Banyak nubuatnya gagal. Tulisannya itu sebenarnya bukan wahyu dari Tuhan, tapi pinjem dari buku lain. Cuma dia tidak sebutkan sumbernya. Lalu ngakunya ini wahyu dari Tuhan. Dibongkar oleh mantan pendetanya sendiri. Ya. Lalu berikutnya dari Dr. Ronald L. Numbers. Seorang ahli sejarah gereja dan juga penulis Advent yang keluar. Jadi mantan Advent juga. Seorang ahli sejarah gereja ya. Pandangannya adalah dalam bukunya yang kontroversial, Prophetess of Health, dia menunjukkan bahwa banyak tulisan Ellen G. White tentang kesehatan berasal dari buku-buku kedokteran populer pada zamannya tanpa pengakuan sumber. Kelihatannya memang Ellen G. White ini suka menyebut bahwa ajarannya wahyu Tuhan, tulisannya wahyu Tuhan, kira-kira begitu ya. Tapi setelah diteliti, banyak tulisannya ternyata ngambil dari buku lain. Banyak tulisannya ternyata juga tentang kesehatan ngambil dari buku kedokteran. Cuma dia ngakunya adalah ini wahyu dari Tuhan. Ya, Ronald Numbers mengatakan, banyak gagasan tentang reformasi kesehatan tidak datang melalui wahyu, melainkan melalui bacaan umum dan konsultasi dengan dokter. Tapi ngakunya ini wahyu. Dan pengikut-pengikutnya mengaminkan, amin. Ya, kira-kira begitu. Lalu mereka sangat meninggikan, ini nabi. Ya. Ellen G. White ini nabi, tulisan-tulisannya sejajar dengan firman yang disampaikan nabi. Tulisannya tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab, tulisannya tidak bisa salah. Wah, jadi akan jatuh semacam ini. Ya. Oke, jadi kita sudah lihat saudara tentang bagaimana gereja Advent mengkultuskan tokoh ini, ya. Dan itu sebuah kesalahan yang besar, apalagi dengan menganggap tulisannya sejajar dengan Alkitab itu sudah menginjak-injak satu semboyan penting, yaitu sola scriptura. Sekarang kita akan lihat beberapa nubuat palsu yang berasal dari Ellen G. White ini. Yang pertama, ramalan tentang kedatangan Kristus dalam waktu singkat, yaitu sebelum 1914. Klaimnya adalah Ellen G. White, terutama dalam tahun-tahun awal, menulis bahwa waktu sangat singkat dan Yesus akan segera datang dalam masa hidup orang-orang pada saat itu. Jadi Ellen G. White pernah ngomong, Yesus segera datang. Dan waktu itu di antara kita itu ada yang belum mati. Kira-kira begitu ya. Lalu ini ada dalam buku Evangelism ya. Karangannya dia mengatakan, saya diberi petunjuk bahwa waktu sangat singkat, bahwa apa yang telah ditunda akan dipercepat di akhir pekerjaan. Lalu di dalam buku yang lain, Early Writings, dia menuliskan, saya melihat bahwa beberapa dari orang-orang yang berdiri di sini akan hidup untuk melihat kedatangan Yesus. Wah. Diramalkan ya. Jadi dia ngomong ke orang-orangnya, ada orang-orang di sini yang akan berdiri melihat Tuhan Yesus datang kedua kali. Berarti tidak lama lagi. Nubuatnya tidak lama lagi. Tapi ternyata apa? Tidak terjadi. Yesusnya tidak datang.
Berarti nubuatnya gagal. Berarti nubuatnya palsu. Berikutnya, tentang ramalan bahwa perbudakan akan bangkit kembali di Amerika Serikat. Klaimnya adalah dalam konteks perang saudara di Amerika Serikat, Ellen G. White mengatakan bahwa perbudakan akan dihidupkan kembali. Dalam buku Manuscripts Release, ya, dia mengatakan perbudakan akan dibangkitkan di selatan sebab roh Tuhan telah ditarik dari mereka yang membuat undang-undang. Ini kan nubuat loh. Ya, perbudakan akan kembali bangkit sebab roh Tuhan ditarik dari mereka yang membuat undang-undang. Tapi faktanya apa? Sejarah membuktikan bahwa perbudakan tidak pernah dihidupkan kembali di Amerika. Banyak para pengkritik menyatakan bahwa nubuat ini gagal secara historis dan sosial. Nubuatnya gagal, berarti nubuatnya palsu. Lagi, dia pernah meramalkan tentang perdagangan kota besar akan runtuh total. Klaimnya adalah Ellen G. White menubuatkan bahwa kota-kota besar seperti New York akan dihancurkan total dan bangunan pencakar langit akan diratakan oleh api dari surga. Dalam bukunya Testimonies for the Church, dia mengatakan bangunan-bangunan tinggi akan hancur, petir dari surga akan menyalakan api, dan bangunan-bangunan itu akan menjadi abu. Lalu kemudian orang mengkaitkan ini dengan peristiwa 11 September 2001. Ya. Tapi itu tidak tepat, ya, karena nubuat ini terlalu umum dan tidak tergenapi secara tepat. Kota New York dan kota besar lainnya tetap berdiri dan berkembang hingga kini. Berarti nubuatnya gagal, nubuatnya palsu. Masih ada lagi nubuat yang gagal lagi. Itu ramalan bahwa orang Advent yang tidak mengikuti reformasi kesehatan tidak akan diangkat. Jadi Ellen G. White ini sangat menekankan kesehatan juga ya. Sehingga kalau ada pengikutnya, orang Advent yang tidak ikuti reformasi kesehatan, maka tidak akan diselamatkan kira-kira begitu ya. Tidak ikut pengangkatan kira-kira begitu. Klaimnya adalah Ellen G. White menekankan bahwa hanya mereka yang mentaati reformasi kesehatan, misalnya tidak makan daging, tidak minum kopi, tidak hisap tembakau dan lain-lain, hanya mereka yang akan siap bertemu dengan Tuhan. Jadi siapakah yang siap bertemu dengan Tuhan? Tidak cukup ngomong iman, tapi juga harus pantang makan daging. Jangan minum kopi, wah cilaka ini banyak. Mesin kopinya dibuang semuanya kalau begitu ya. Nggak bisa ketemu Tuhan loh. Ya, kalau masih suka minum kopi, ya, suka minum teh, ya. Di dalam buku Testimonies for the Church, Ellen G. White mengatakan mereka yang memanjakan selera yang salah, yang makan daging, rempah-rempah, makanan merusak lainnya, tidak akan siap untuk dimeteraikan oleh Tuhan. Kalau begitu, untuk bertemu dengan Tuhan tidak cukup iman. Juga harus mengikuti yang semacam ini. Kritiknya apa? Seperti yang dilakukan oleh Ronald Numbers. Bahwa ini yang merupakan ajaran dari Ellen G. White adalah bentuk teologi legalistik. Dan bertentangan dengan keselamatan oleh kasih karunia. Berarti secara sekilas kalau kita lihat konsep keselamatannya gereja Advent apa? Iman plus perbuatan. Iman saja tidak cukup. Ya. Banyak anggota gereja Advent yang tidak mengikuti reformasi ketat itu ternyata tetap hidup beriman, menunjukkan bahwa ini tidak mutlak. Ya. Lalu kita lihat lagi ramalan yang lain.
ramalan bahwa beberapa akan hidup sampai pengangkatan seperti yang tadi ya. Klaimnya adalah Ellen G. White menyatakan bahwa sebagian dari orang yang hidup di zamannya tidak akan mati sebelum Yesus datang. Di dalam buku Early Writings tadi ya, dia mengatakan, saya melihat bahwa beberapa dari orang-orang yang berdiri di sini akan dilindungi melalui waktu kesukaran dan akan melihat Yesus datang. Faktanya, orang-orang yang disebut dalam nubuatan itu sudah lama meninggoy. Sudah lama meninggal, ya. Jadi jelas nubuatnya gagal, nubuatnya palsu. Satu lagi. Ramalan tentang pintu tertutup. Ya. Klaimnya adalah setelah peristiwa Great Disappointment, ya, tahun 1844, Ellen G. White percaya bahwa pintu belas kasihan telah tertutup bagi dunia. Jadi artinya pintu kasih karunia Allah sudah tertutup bagi dunia. Ya, setelah kira-kira 1844 itu ya. Di dalam bukunya Early Writings, dia mengatakan, saya melihat bahwa Yesus telah menutup pintu tempat kudus dan tidak ada pertobatan lagi bagi dunia. Faktanya apa? Banyak yang menyatakan bahwa ajaran pintu tertutup itu kesalahan besar dalam teologi awal Advent. Ellen G. White kemudian mengubah pandangannya dengan mengatakan bahwa Tuhan memberikan koreksi atas doktrin itu yang membuat kritikus menuduh adanya inkonsistensi doktrinal. Enak betul ya? Sudah nubuatkan pintu belas kasihan sudah tutup, tidak ada lagi waktu pertobatan. Ya ternyata pintunya tidak ditutup. Banyak orang masih bertobat. Lalu dia dengan enaknya mengatakan, oh iya, Tuhan meralatnya. Tuhan mengkoreksinya. Tuhan kasih tahu saya, pintunya tidak jadi ditutup. Enak ya. Enak, paling enak orang ngaku-ngaku itu paling enak, saudara. Dan itu yang terjadi ya. Jadi kita lihat dari deretan ramalan-ramalan yang sudah disampaikan, nubuat-nubuat yang sudah disampaikan, gagal. Berarti ini palsu. Nah, orang yang berbicara atas nama Tuhan, menubuatkan sesuatu dan itu tidak terjadi, itu bukan hal yang remeh. Bukan hal yang remeh. Di dalam Alkitab, nabi palsu itu tidak pernah mendapat satu pandangan yang remeh. Itu dikecam sangat keras oleh firman Tuhan. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi nabi yang terlalu berani untuk berkata demi namaku, sesuatu yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Selalu kalau ngomongin nabi palsu, Alkitab itu tidak pernah lembut. Sangat keras. Termasuk kalau kita baca dalam kitab Wahyu ya, nabi palsu itu selalu disebutkan, waktu akan dihukum, itu disebutkan bersama-sama dengan iblis. Iblis dan nabi palsu, naga dan nabi palsu. Memang mendapat perhatian khusus dari Tuhan ya, untuk benar-benar dihajar habis-habisannya pada akhirnya. 2 Petrus 2 ayat 1-3. Sebagaimana di antara umat ada nabi-nabi palsu, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Dan karena keserakahan, mereka akan berusaha mengambil untung dari kamu dengan kata-kata yang diada-adakan. Tetapi untuk mereka telah lama tersedia hukuman dan kebinasaan mereka tidak tertunda. Ya, nabi palsu dikecam begitu keras ya. Dan dalam surat Petrus ini dikatakan ya, begitulah cara nabi palsu bekerja. Dia suka mengatakan atas nama Tuhan, padahal itu adalah ajaran mereka sendiri. Mereka suka mengatakan atas nama Tuhan, demi apa?
mendapat keuntungan dari pengikutnya. Kalau orang sudah terlalu fanatik dengan tokoh ya, lalu tokoh itu mengatakan saya mendapat wahyu dari Tuhan. Semua yang dengar itu pasti gitu. Siap, siap. Termasuk kalau ada keuntungan yang akan didapatkan dari tokoh itu. Pengikutnya biasanya nurut semua tuh. Karena saking meninggikan tokoh itu ya. Dan nabi palsu memang cara kerjanya seperti itu. Suka memakai nama Tuhan, tapi demi keuntungan diri sendiri. Tuhan berbicara kepada saya. Dan segala macam. Ternyata jauh-jauh hari Petrus sudah mengingatkan. Nabi-nabi palsu itu memang suka berbicara atas nama Tuhan untuk mengambil untung dari jemaat-jemaat yang sangat gampang untuk dibelokkan itu. Ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari ya? Suka tidak suka ya. Berdasarkan ulangan dan 2 Petrus ini. Jelas Ellen G. White terkategori nabi palsu. Berdasarkan ini. Yaitu bicara atas nama Tuhan dan kemudian tidak terjadi lagi. Ya. Bisa jadi ya. Orang-orang Advent itu juga banyak yang tidak tahu hal bagian ini. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, sekarang kita akan lihat yang terakhir. Mereka punya satu Alkitab ya. Clear Word Bible. Mereka memang pakai Alkitab biasa. Mereka juga pakai LAI punya. Tapi secara khusus dalam kelompok gereja Advent punya Alkitab yang khusus. Yaitu Clear Word Bible. CWB. Jadi kalau ke toko buku ketemu Alkitab ini, ya Clear Word Bible, sudah kita tahu ini punyanya gereja Advent. Ya. Apakah beda dengan Alkitab yang biasa? Ya, beda. Saya tahu tulisannya sangat kecil, itu hanya contoh-contoh perbedaan. Ya, ya silahkan ya matanya dimelekkan. Itu hanya contoh-contoh perbedaan ya. Misalnya dalam Daniel 8 ayat 14, kalau dalam teks Alkitab yang umum dikatakan sampai 2300 petang dan pagi, kemudian tempat kudus itu akan dipulihkan kembali. Tapi kalau dalam Alkitabnya mereka, The Clear Word Bible-nya, mereka mengatakan setelah 2300 tahun Tuhan akan memulihkan kebenaran dan menyucikan bait surgawi dari dosa-dosa umatnya. Sangat beda. Sangat beda, jauh beda. Ya. Kenapa ini beda? Karena mereka sengaja mengubah ayat itu untuk apa? Supaya cocok dengan doktrin mereka, yaitu doktrin investigative judgment yang nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas. Itu. Jadi mereka sengaja untuk mengubah ayatnya demi mencocokkan dengan ajaran mereka. Laki-laki ini mirip dengan Katolik ya. Kenapa sih Katolik itu menerima Deuterokanonika? Yang sudah terbukti sebenarnya itu pasti bukan firman Tuhan. Karena untuk menyamakan, membenarkan ajaran Katolik yang memang tidak ada dalam PL dan PB. Nah, cara itu juga diterapkan oleh gereja Advent ya. Mereka mengubah kalimat dari ayatnya supaya untuk pembenaran akan doktrin mereka yang tidak ada sebenarnya di dalam Alkitab. Misalnya Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Imam besar di tempat kudus yaitu di dalam kemah sejati. Mereka mengubahnya dengan mengatakan, Yesus sekarang melayani di bait surgawi, di mana penghakiman sedang berlangsung dan pekerjaan penebusan sedang dilengkapi. Kata penghakiman tidak pernah ada dan laki-laki itu diadakan untuk
mendukung ajaran mereka tentang investigative judgment. Misalnya Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Teksnya begitu. Tapi dalam Alkitabnya mereka mengubah dan mengatakan, sembahlah pencipta karena saat penghakiman pendahuluannya di surga telah dimulai. Lagi-lagi ini untuk mendukung ajaran mereka tentang investigative judgment. Mengubah. Ya. Dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17 misalnya, kalau dalam teks Alkitab umum, janganlah kamu biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan, minuman, hari raya. Tapi kemudian mereka mengubahnya dengan mengatakan apa? Jangan biarkan siapapun mengkritikmu karena memelihara hukum makanan dan sabat, karena semua itu menuju pada Kristus. Sangat berbeda maknanya. Sebenarnya maksudnya Paulus itu apa sih? Untuk jemaat Kolose, supaya jemaat Kolose itu tidak jadi tertekan oleh orang-orang ya yang menghakimi mereka tentang makanan dan minuman dan segala macam. Sudahlah, kamu tidak usah dengerin orang-orang yang menjudge kamu dengan judgement yang salah. Kira-kira Paulus ngomong begitu loh. Cuma justru dibalikkan oleh kelompok Advent di dalam The Clear Word Bible-nya mereka dengan mengatakan, jangan biarkan siapapun mengkritikmu. Kamu harus pertahankan tentang aturan makan. Kamu harus pertahankan tentang memelihara sabat. Dan jangan biarkan orang mengkritikmu. Sudah berbeda, penekanannya sudah berbeda ya. Yaitu penekanan positif terhadap hukum dan makanan sabat. Bertentangan dengan makna asli. Bahwa aturan itu adalah bayangan dari Kristus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Di dalam teks Alkitab umum mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita. Tapi di dalam Clear Word Bible, mereka mengubahnya dengan mengatakan, jadi kita dengan jujur mengaku dosa dan meninggalkannya, Ia akan mengampuni kita. Apa yang ditambahkan? Menambahkan meninggalkan. Yang menurut para pengkritik ya itu menambahkan unsur perbuatan. Ya. Jadi sangat luar biasa mereka mengubah ayatnya padahal tidak ada di dalam teks aslinya ya, tidak ada dalam teks aslinya. Yang sangat lucu adalah dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 7, terjemahan yang umum adalah pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Perhatikan poin, pada hari pertama dalam minggu itu, yang menunjuk pada hari Minggu. Tapi mereka mengubah dan mengatakan apa? Setelah matahari terbenam pada Sabtu malam. Kenapa mereka mengubahnya? Tahu? Supaya ini tidak dijadikan ayat untuk membenarkan kita beribadah hari Minggu. Hari pertama kan hari Minggu. Lalu mereka memaksakan demikian rupa dan mengubahnya setelah matahari terbenam pada Sabtu malam. Disitulah Paulus itu berkumpul. Jadi bukan hari Minggu, Paulus kumpulnya Sabtu malam. Tapi mereka lupa bahwa Sabtu malam dalam hitungan orang Yahudi itu sudah termasuk hari Minggu. Karena orang Yahudi kan pergantian harinya bukan jam 00, jam 6 sore. Maka Sabtu malam itu sudah hari pertama, sudah hari Minggu dalam hitungan Yahudi. Bukankah orang Advent sangat suka memakai hitungan Yahudi? Jadi kelihatannya waktu mereka mengubah ini mereka agak lupa bahwa Sabtu malam itu sudah hari pertama. Ya, jadi mau kasih hari pertama, mau kasih Sabtu malam, ternyata sama-sama tidak mendukung ajarannya mereka, kira-kira begitu. Ya itulah sekilas tentang Alkitab yang mereka punyai ya. Selain Alkitab yang umum, mereka pegang
Clear Word Bible tadi itu ya. Nah sekarang kita akan lihat tanggapan dari seorang apologet Injili yang bernama Ron Rhodes. The Clear Word Bible lebih merupakan tafsiran daripada terjemahan. Ini bukan Alkitab, tetapi komentar pribadi yang dibungkus dalam format Alkitab. Dan memang betul, kita tidak boleh menganggap itu Alkitab. Itu tafsiran Alkitab. Karena banyak teksnya itu tidak ada di dalam teks asli ya. Jadi Clear Word Bible-nya Gereja Advent tidak bisa disetarakan dengan Alkitab ya. Itu harus dimaknai, layak dimaknai hanya sebatas terjemahan, penafsiran Alkitab. Dari Christian Research Institute, The Clear Word Bible mengandung banyak tambahan yang mencerminkan ajaran khas Advent, seperti doktrin penghakiman investigatif dan pemindahan dosa ke setan yang tidak ditemukan dalam teks asli Alkitab. Ya. Lagi-lagi mirip dengan saksi Yehova ya, yang punya Alkitabnya sendiri. Saksi Yehova juga suka mengubah-ubah ayatnya. Disesuaikan dengan ajarannya mereka. Advent pun melakukan yang sama. Punya Clear Word Bible. Mengubah-ubah ayatnya untuk dicocokkan dengan ajaran mereka. Jadi bukan lagi sola scriptura, bukan. Tapi mereka menghina Alkitab demikian rupa ya. Mengubahnya sesuka hati asal cocok sama ajaran mereka. Lihat ya, dua bidat yang kita pelajari banyak miripnya dalam hal ini. Ada pengkultusan. Kalau saksi Yehova mengkultuskan organisasinya. Ini satu-satunya channelnya Tuhan. Kalau kamu mau lihat kebenaran, klik channelnya saksi Yehova, baru benar. Di luar itu semua tidak benar. Pengkultusan organisasi. Di sini juga ada pengkultusan, yaitu tokoh Ellen G. White. Tulisannya tidak mungkin salah. Silahkan kamu kritik, tapi kami yakin tulisan Ellen G. White tidak salah. Sesuai sama Alkitab. Sudah pengkultusan. Samanya lagi, gereja Saksi Yehova punya Alkitab versi sendiri, Advent juga punya versi sendiri. Saksi Yehova pernah berkali-kali menubuatkan gagal, Advent juga begitu. Banyak nubuat dan banyak gagal. Dan banyak ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita sudah melihat dua bidat ini ya. Itu memiliki banyak persamaan. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah menjawab ya pertanyaan yang pernah ditanyakan. Jadi gereja Advent ini tergolong salah atau sesat? Ya suka tidak suka. Ini bukan hanya salah, sesat. Ya minta maaf kalau ada yang tersinggung ya, tapi suka tidak suka. Berdasarkan kriteria yang kita percayai ya, ini bukan hanya salah. Ini termasuk sesat. Dan memang di dalam banyak tulisan apologet internasional ya, memasukkan Adventism ini kepada kult. Jadi bukan hanya salah ya, tapi sudah sesat. Nanti kita akan lebih dalami lagi ya, tentang bagaimanakah doktrin keselamatannya mereka. Baru kita akan tahu bahwa doktrin Alkitabnya yang seolah-olah itu benar, tapi ternyata tidak. Ada yang disejajarkan dengan Alkitab. Ya. Doktrin keselamatannya bagaimana? Nanti kita akan lihat pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Masih ada 2 kali pertemuan lagi. Oke, kita berhenti di sini pada malam hari ini, yaitu menyoroti figur yang sangat ditinggikan di dalam gereja Advent, yaitu Ellen G. White beserta tulisannya ya. Apakah ada yang mau berespon, bertanya tentang topik ini? Sebelum kita tutup.
Kelihatannya tidak ada ya, kalau bahas tokoh ini mau apa yang mau ditanyain ya. Kalau begitu, poin apa yang kita bisa dapatkan malam hari ini, saudara? Itu belajar dari kesalahan para pengikut gereja Advent. Apa pelajaran dari kesalahan mereka? Ya tadi ya, pengkultusan tokoh tertentu. Yang tidak lagi sola scriptura. Ya. Jadi kita mesti kembali lagi kepada semangat sola scriptura ya. Dan benar-benar meninggikan Alkitab ya. Dari segala sesuatu yang lain. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh belajar bersama-sama dan secara terang boleh melihat akan tokoh yang sangat ditinggikan dalam Adventism. Dan kami boleh secara jelas melihat satu kesalahan besar yang sudah terjadi. Menyejajarkan tulisan manusia biasa dengan Alkitab. Terlalu meninggikan demikian rupa. Sehingga menimbulkan ajaran-ajaran palsu, nubuat-nubuat palsu. Ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena itu tolonglah kami Tuhan. Kembalikanlah kami kepada semangat sola scriptura. Itu bagi kami, Alkitablah yang tertinggi. Semua khotbah, ajaran, tulisan, buku apapun juga. Semua ada di bawah otoritas Alkitab. Semua dinilai, difilter, diuji, dihakimi oleh Alkitab. Karena itu mampukan kami untuk punya prinsip ini. Sehingga ini pun menjadi pegangan kami. Dan bukan hanya kami ketahui, tapi kami aplikasikan. Karena tolong kami. Untuk bukan hanya suka mendengar khotbah. Bukan hanya suka membaca buku. Tapi lebih lagi kami suka membaca Alkitab secara pribadi. Dan menempatkan semua yang lain menjadi nomor yang kesekian setelah Alkitab. Biarlah kebenaran sederhana ini boleh kembali membawa kami back to the basic sola scriptura. Terima kasih doa kami dan bersyukur. Dalam nama Yesus kami mengakhiri kelas ini. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.